Siap abangku, semoga dapat oten. Susah cari oten sekarang. Apalagi kalau disuruh buka kamera ya, sulit Iya, ya. susah sekarang. Pada nggak tahu mereka pada ini kapok atau gimana tuh. Ya mungkin karena kita sudah masuk ke materi-materi yang esensial. Nah Seperti itu. penyaliban, siapakah penyesat. Penyesat itu ternyata yang berkata akulah dia. Dan rupa-rupanya yang disalib ini berkata sebelum ditangkap akulah dia. Mm-mm. Siapakah yang engkau cari? Yang kami cari adalah Yesus Mm. dari Nazaret. Akulah dia. Nah, Akulah sementara dia. sementara Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan Nah, berkata, akulah dia. akulah dia. Ah, mantap ini teman-teman ya. Berarti kalau yang menggenapi adalah yang ditangkap, berarti yang menggenapi adalah yang disalib. Yang menggenapi adalah yang bangkit dari kubur. Berarti oknum inilah penyesat itu. Masya Allah. Nah, makanya saudara Kristen kita undang untuk menjelaskan karena ini masih sifatnya bertanya. Siap. Siapakah yang disalib? Siapakah penyesat yang berkata akulah dia tersebut kan ya? Betul betul. Tapi sebelum akulah dia itu kan tapi menurut guruna ini yang berkata akulah dia ini siapa? Sesuai dengan nubuatan Yesus di dalam Lukas 21 tadi dan di Hmm. dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Mm-mm. siapakah Yudas. dia? Ya, itu. Ini benar Masya Allah. Tapi betul Gurunda itu di Yohanes 18 itu kan sebelum akulah dia itu kan kisah Yudas menghilang. Yohanes 18 itu kan sampai ayat kelima doang. Kisah Yudas Iya, gak ada lagi. iya, iya. Coba nanti Dinda Mm-mm. Yonatan periksa di original teksnya. Hmm. Akulah Yudas. Akulah Yudas. Di mana itu? Coba original teksnya. Enggak di mana itu? Akulah Yudas. Yohanes 18 nomor 5-nya yang tadi. Oh, itu. Yohanes 18 ayat kelima. Coba diperiksa dulu. Oh, yes, yes, yes. Siap, 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 siap. Tectus receptus. Ini. Ini saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Dalam bahasa Yunaninya. Teman-teman mohon maaf ya, kalau sama Guru Najuma aku nggak bisa bercanda ya. Maksudnya biasanya kan aku baca pakai pakai dendang lagu ya. Ini pakai biasa aja. Afek Afekriteshan hauto eishonton pasorayon legai hautos ho Yesus ego eimi. Jadi akulah dia itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Ego eimi estai kai dekai Yudas. Tuh Yudas Gurunda. Gimana tuh Gurunda? Ya, kalau kita lihat di ini deh, kalau kita lihat di Alkitab Sabda, Hmm, Alkitab Sabda itu kan ada beberapa versi di situ. hmm, Nah, di situ ego emi Yudas, tidak ada pengantar dan di situ hadir juga di tengah-tengah mereka Yudas. Coba di Alkitab Sabda, Alkitab Sabda ya. yang paralel. Saya coba buka. Kalau yang tadi itu kan Indonesia diyunanikan, Oh iya iya, sebentar ya iya Gurunda kan? ya. Saya Benar gak? benar-benar. Saya coba kita ini Gurunda. Saya coba buka dulu ya Iya, iya, silakan, Dek, laptop. silakan. Nah, ini menarik Silakan. nih. Gurunda Juma ini ada aja ilmunya ya, yang baru gitu kan. Saya sambil ngechat deh ya. Siap 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 siap. Yohanes 18. Alkitab Sabda. Yohanes
TB akulah dia. Oh, oh ini selaber nih Gurunda, ini selaber ini. Iya, coba. Ya. Nah, selaber ini. Kalau selaber itu gini. Coba. Apa katanya? Yang ini ya, selaber ya. Apa yang mana? Saya bacakan selaber. Jawab mereka kepadanya. Isa, mana nih? Jawab mereka kepadanya. Isa, orang Nazaret. Sabda Isa kepadanya, akulah dia, Yudas yang mengkhianatinya. Ada juga di antara mereka. Yang mana Gurunda? Nah, yang bawahnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam original teks Yunani itu ada tanda baca koma? Nggak ada. Nah, coba di original teksnya coba. Dari kata akulah dia itu sambung dengan kata Yudas kan? Saya sebentar. Bentar Gurunda ya. Yang di sini ya, yang di Alkitab Sabda ya. Iya, betul. Selaber. Ya itu dia. Nah, coba. Itu oh iya ya. Iya. Benar. Ini nih ya. Ya, Yesus berkata, akulah dia Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri. Ini dalam bahasa ini dalam apa leksikonnya. ya. Akulah dia Yudas. Nah, itu dia. Ini kita tidak simpulkan, tetapi Yohanes ini kan bukan berdasarkan Yohanes 21 itu bukan murid Yesus asli dan bukan menjadi saksi hidup pada saat kejadian. Dia hanya menyusun cerita, dia hanya menyusun berita yang dia dengarkan dari kesaksian. Jadi bisa jadi dia susun di situ bahwa Yudas juga ada di tengah-tengah dia. Memang betul, karena Yudas yang membawa tentara Romawi untuk menemukan tempat persembunyian Yesus. Kan gitu. Nah, kalau kita telusuri data Yohanes 18 ini, nomor 5, nomor 6, ada kejadian dahsyat di situ. Tiba-tiba kemudian setelah oknum ini mengaku akulah dia, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Kan gitu. Betul, Guru. Nah, pertanyaannya kenapa dia harus terjatuh? Nah, itu. Akulah dia Yudas. Keren. Sampai sedetil ini Guru Juma ini ya. Mantap, Masya Allah. Akulah dia Yudas. Tapi ini kasusnya sama dengan Lukas 2 nomor 11. Gara-gara koma jadi terjemahannya berbeda. Itu dia makanya. Gara-gara koma bisa berbeda itu teman-teman. Karena dalam bahasa Yunani itu nggak ada mengenal tanda koma, titik itu nggak ada. Baik dalam manuskrip maupun yang modern. Berarti ini ya salah satu bentuk manifestasi dari apa yang dikatakan Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu ya, Gurunda ya? Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat nih, kita kritik keadaan yang terjadi berdasarkan Bible di TKP. Kalau di Markus 14 coba lihat deh. Di sabda ini? Enggak apa-apa, dibuka aja di Bible. Oh, iya. Coba. Markus 14. Iya. Nomor 50 sampai 52. Oh iya. Nyambung ini ya, Mas. Ya, itu kan proses penangkapan. Iya, bisa tidak nyambung karena menceritakan tidak mungkin 2 kali penangkapan kan. Nah, semua murid meninggalkan Yesus kan. Betul. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan
Eh, Ya, untuk menutup badannya mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang sudah ditangkap. Nah itu. Ya kan 11 murid sudah lari. Betul. Berarti tinggal siapa yang ada di situ? Yesus. Dan Yudas. nah itu. Sudah ditangkap Yesus, mereka mengira yang mereka tangkap Yesus kan? Betul. Nah, sekarang ada anak pemuda yang menggunakan kain lenan di belakang dia berjalan. Kenapa harus dikejar oknum itu? Itu pertanyaannya. Mantap. Apa tuh guru? Saya baru tahu tuh kalau masalah dikejarnya kenapa. Ya, kenapa dikejar? Kenapa mau ditangkap? Bukankah sudah ada target? Siapa targetnya? Yesus. Apakah pada saat itu sudah mereka tangkap? Belum. Sudah dong. Sudah. Sudah. Sudah Nah, ditangkap. Iya, sudah ditangkap yang mereka sangka Yesus. Terus kenapa masih mengejar oknum yang menggunakan kain lenan? Ada apa? Nah itu gimana tuh? Ya karena mereka ragu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Mereka ragu tentang siapa yang mereka tangkap. Apakah ini Yesus atau bukan? Mereka ragu. Kan tadi dikatakan di dalam Yohanes itu, akulah dia. Tiba-tiba mereka terjatuh. Betul. Lalu mereka tangkap. Tapi mereka ragu. Ini Yesus atau bukan? Kalau mereka yakin 100% bahwa yang ditangkap itu adalah Yesus, maka sudah pasti ngapain dia kejar yang lain? Kan targetnya cuma satu. Yang mau disalib kan cuma satu. Dan tidak ada wacana, tidak ada rencana menangkap murid. Yang ada menangkap Yesus. Masya Allah. Nah tadi yang menggunakan kain lenan itu siapa yang menggunakan kain lenan? Bible yang menjawab Gurunda. Ya. Di mana tertulis? Kalau kita mencari sehelai kain lenan, maka tidak ada seorang pun yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Ini Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini kalau kita cari di Perjanjian Baru, sehelai kain lenan. Yang memakai sehelai kain lenan itu cuma Yesus. Yohanes 13 nomor 4 dengan Markus 14:51. Berarti Yesusnya nggak pakai apa-apa. Nah sekarang itulah jawabannya. Kenapa yang menggunakan kain lenan ini dikejar? Karena ditangkap Yesusnya. Iya. Kalau udah ditangkap, kenapa masih dikejar? Karena mereka ragu. Waktilaf, mereka kemudian ragu, berselisih paham. Kenapa? Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, dan sebagian lainnya termasuk Paulus mengatakan dia masih hidup. Selisih paham. Tuh, Gurunda. Biar teman-teman tahu ayat tadi berapa, Gurunda? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. KPR 25 nomor 19. Iya. Ini teman-teman ya, inilah. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang orang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berarti si Paulus tahu kalau Yesus gak disalib. Nah ini gimana nih? Orang-orang kan mengira kalau Yesus disalib nih. Tapi Paulus bilang, oh Yesus gak disalib, Yesus itu hidup. Itu bagaimana tuh? Coba Bunda gimana? Itu yang dijawab oleh Al-Quran. Mereka memang berselisih paham. Mereka tahu kebenaran itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tahu kebenaran itu, tapi mereka hanya ingin menipu. Itu kata Quran. Padahal mereka mengetahui mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Jadi kembali kepada tema tadi, ketika ada penangkapan, kita kembali ke Bible. Penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau kita lanjut ilustrasinya, Yesus mengatakan
bahwasanya iblis sedikit pun tidak akan berkuasa terhadap dirinya. Kan gitu. Nah, sekarang yang datang dengan rombongan prajurit Romawi ini iblis atau bukan? Iblis dong. Di mana itu tertulis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblis. Kan gitu. Nah, betul, yang datang benar. Yudas, berarti yang datang adalah Iblis. Iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Diterangkan di dalam Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor 30 kalau nggak salah. Iblis itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, artinya ya tidak akan pernah bisa Yesus yang asli itu ditangkap. Makanya kan ada nubuat yang diceritakan Yesus ketika di Matius 16 itu Petrus mendorong Yesus, menarik Yesus, karena Petrus berpikir kamu akan mati kalau kamu ke sana. Betul. Iya kan? Di Matius 16 nomor 21, 22, 23. Tapi Yesusnya berkata begini, "Enyalah iblis, sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan Petrus kalau Yesus pergi ke situ, ke Yerusalem? Disalib, dibunuh. Itu pikiran manusia. Itu pikiran iblis. Betul. Berarti yang berpikir Yesus disalib adalah iblis. Nyambung, betul, nyambung. Iya kan? Betul. Umat Islam berpikir nggak Yesus disalib? Enggak. Berarti umat Islam bukan iblis. Nah, tetangga kita berpikir nggak kalau Yesus disalib? Oh, pasti berpikir. Kata Yesus, iblis. Nah, iblis. Keren. Ada nggak Yesus mengatakan orang yang kemudian percaya kepada penyaliban ini dengan enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada nggak ucapan Yesus itu? Enggak ada. Ada dong. Ya kalau untuk kita nggak ada, kalau untuk mereka ada. Iya, karena mereka percaya salib. Betul. Nah, salib ini yang percaya bahwa Yesus disalib, kata Yesus, iblis kan? Iblis, betul. Tapi pikiran Tuhannya, mau nggak Yesus ini anak yang dikasihinya agar dibunuh? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Berarti tapi gimana deh? Lanjut. Petrus mengatakan kalau kamu ke sana kamu akan disalib. Jadi pikiran Petrus ini Yesus akan disalib ini pasti disalib. Pasti disalib. Itu pikiran manusia. Makanya dikatakan enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan buatku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan memikirkan apa? Sehebat apapun kau berencana untuk membunuh hambaku Yesus, tidak akan pernah. Penyakit sampar tidak akan menyentuhnya. Ular tedung tidak akan menyentuhnya. Sebab aku adalah batu tempat perlindungannya. Masya Allah. Siap, Brenda. Kan itu. Ini seru nih. Jarang bertemu kita menimba ilmu ya. Menimba ilmu teman-teman. Jadi pemikiran manusia Petrus, Yesus akan dibunuh. Tapi pikiran Elohim sang Bapa, kalian tidak akan sanggup mendekati kemahnya pun kau tidak sanggup dekati, apalagi dia. Aku akan mengutus malaikatku untuk menantang kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Betul, sepakat. Jadi Yesus itu serahkan semuanya. Biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu aku serahkan semuanya kepadamu. Aku mau mati, aku serahkan nyawaku. Aku tidak kau matikan, semuanya aku serahkan kepadamu. Berserah diri Yesusnya. Berserah diri. Apa yang terjadi? Di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan sebagai ganti orang yang jujur. Pengkhianat dipakai ganti orang yang benar. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau kita kembali kepada pola Paulus, terkutuklah orang
yang mati di atas tiang salib. Ya, itu betul. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar agar dibunuh. Nah, siapa itu? Yudas. Nah, siapa yang berkata akulah dia tadi? Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa yang ditangkap? Tadi hanya ada 2 kandidat. Semua murid meninggalkan Yesus. Tinggal 2. Yang menggunakan kain lenan dan yang ditangkap. Yang menggunakan kain lenan terindikasi kuat Yesus. Berarti yang ditangkap ini siapa? Yudas. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Betul. Pemakan, Coba penerima suap. Kan itu jelas itu. Betul Gurunda, sepakat saya, ini ilmu baru teman-teman ya. Nah Gurunda, kalau kita baca Yohanes 18 ayat ke-25, ketika sosok yang dianggap Yesus itu ditampar, kenapa kau tampar aku? Kalau aku salah, tunjukkanlah kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa kau tamparku? Ini bertolak belakang dengan Matius 9:37. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Berarti itu bukan Yesus Gurunda. Karena ketika ditampar dia tidak kasih pipi yang kirinya, malah protes dia. Iya kan? Iya. Jadi banyak hal data di dalam Bibelnya saudara kita Kristen yang bertentangan dengan pola imannya. Ini kalau kita kejar nih, kita kejar Paulus ceritanya kan. Beserta dengan antek-anteknya. Di situ dikatakan begini di Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kita kejar nih. Paulus, kamu dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu terkutuk? Nah itu. Bukan yang terkutuk. Dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, Paulus tolong kasih jawaban. Dari mana, apa yang merasukimu, makhluk apa yang membisikkan padamu, roh apa yang datang ke kamu, sehingga kamu mengatakan Kristus itu terkutuk. Nah itu. Apa jawabannya? Coba Guruna. Nggak ada jawabannya. Ya berarti dari mana dong? Karena Yesus tidak memiliki salah. Tidak memiliki kehilapan Yesus itu. Dia orang yang dikasihi. Dia adalah orang yang benar. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Terus dari mana Paulus mengatakan dia kutuk? Dia terkutuk. Ya dari dirinya sendiri berarti. Terus kenapa dia mengatakan begitu? Sekarang pertanyaan saya. Untuk menjawab pertanyaan Adinda. Yang dikutuk Elohim siapa? Iblis. Iblis di dalam Islam ada nggak yang digelari Al-Masih? Ada. Di dalam Kristen Al-Masih itu apa? Al-Masih yang diurapi. Salah. Yang mereka kenal dengan istilah apa? Al-Masih. Mereka kenal dengan istilah Kristus. Galatia 3 yang terkutuk. Enggak, maksudnya. Al-Masih dulu. Al-Masih di dalam Islam itu gelar untuk siapa? Iblis. Di Kristen Al-Masih disebut apa? Antikristus. Gimana? Al-Masih. Kok ini pakar bahasa kok jadi bingung? Di Islam disebut Al-Masih. Iya betul. Di Kristen disebut Kristus. Nah, Kristus. Jangan bingung. Siap. Di Islam disebut Al-Masih, di Kristen disebut Kristus. Kalau Al-Masih itu gelar untuk siapa di Islam? Al-Masih. Iya. Al-Masih untuk Nabi Isa dan Dajjal. Dajjal itu apa? Iblis. Pinter Gurunda ini ya. Saya simpulkan. Di Islam gelar Al-Masih hanya diberikan kepada 2 sosok. Yang pertama Isa Al-Masih, yang kedua Iblis Al-Masih, Dajjal, betul. Saya ingin tahu di Galatia 3 nomor 13 yang mati dengan jalan kutuk itu Yesus atau Kristus? Kristus.
Nah, berarti bukan Yesus kan? Bukan. Betul teman-teman.